Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 500 ton beras bantuan sosial yang diduga akan dijual ke luar negeri. 3 orang tersangka diamankan dalam operasi penindakan di perairan Papua setelah kedapatan mengangkut ratusan ton beras bansos menggunakan kapal kargo ilegal tanpa dokumen resmi. Penindakan dilakukan setelah aparat TNI AL menerima laporan intelijen terkait adanya pergerakan kapal kargo mencurigakan yang berlayar dari salah satu pelabuhan kecil di wilayah timur Indonesia menuju jalur perairan internasional. Kapal tersebut tidak tercatat dalam manifest resmi pengangkutan logistik pemerintah dan terdeteksi mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS saat memasuki wilayah perairan terbuka. Komandan Gugus Keamanan Laut wilayah setempat menyatakan bahwa operasi penghentian dan pemeriksaan dilakukan secara terukur sesuai prosedur hukum maritim. Tim patroli laut mendekati kapal target dan melakukan komunikasi radio untuk meminta klarifikasi dokumen muatan. Karena respons tidak kooperatif, aparat melakukan manuver penghentian paksa dan naik ke kapal untuk pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa muatan kapal berupa 500 ton beras yang dikemas dalam karung-karung standar distribusi bantuan sosial pemerintah. Pada sejumlah karung ditemukan label distribusi bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di wilayah Papua dan sekitarnya. Tidak ditemukan dokumen resmi pengalihan distribusi maupun izin ekspor atas komoditas tersebut. 3 orang yang berada di kapal, terdiri dari nahkoda dan 2 awak, langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka tidak dapat menunjukkan surat muat, izin pelayaran, maupun dokumen bea cukai yang sah. Berdasarkan dugaan awal, beras tersebut hendak dibawa keluar wilayah Indonesia melalui jalur laut untuk dijual dengan harga komersial di luar negeri. Pihak TNI AL menegaskan bahwa beras bantuan sosial merupakan barang yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Penyelewengan distribusi bansos tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Saat ini, kapal kargo ilegal beserta seluruh muatan telah ditarik menuju pangkalan terdekat untuk proses penyitaan dan pendalaman penyidikan. Operasi ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar dalam kasus dugaan penyelundupan bahan pangan bantuan sosial di kawasan timur Indonesia. Aparat memastikan akan menelusuri asal-usul beras tersebut, jalur distribusi, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam upaya pengalihan bantuan ke pasar gelap internasional. Operasi penindakan terhadap kapal kargo ilegal bermuatan 500 ton beras bantuan sosial berlangsung setelah TNI AL meningkatkan patroli rutin di sejumlah jalur rawan penyelundupan di perairan Papua. Wilayah ini selama beberapa tahun terakhir tercatat sebagai salah satu titik rawan aktivitas ilegal karena memiliki jalur laut yang luas, banyak celah perairan terbuka, serta berbatasan langsung dengan rute pelayaran internasional. Berdasarkan keterangan resmi, deteksi awal bermula dari pemantauan radar dan laporan intelijen yang mencurigai adanya kapal kargo berukuran menenah bergerak tanpa pola pelayaran yang wajar. Kapal tersebut tidak tercatat dalam daftar kapal distribusi logistik resmi dan beberapa kali mematikan sistem pelacakan otomatisnya saat berada di area tertentu. Tindakan ini memicu kecurigaan karena kapal pengangkut logistik legal umumnya wajib menjaga sistem identifikasi tetap aktif. Tim patroli laut TNI AL kemudian melakukan pengejaran setelah memastikan posisi kapal melalui koordinat terakhir yang terdeteksi. Proses pengejaran dilakukan dengan memperhitungkan kondisi cuaca dan arus laut. Aparat memastikan prosedur keselamatan tetap diutamakan untuk menghindari resiko kecelakaan di laut terbuka. Saat kapal berhasil dihentikan, petugas langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen pelayaran. Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan dokumen manifest muatan yang sesuai dengan isi kapal. Nahkoda kapal hanya menunjukkan surat jalan umum tanpa rincian komoditas dan tanpa cap instansi resmi. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap ruang kargo. Di dalam palka kapal, aparat menemukan tumpukan karung beras dalam jumlah besar yang tersusun rapi. Karung-karung tersebut memiliki label distribusi bantuan sosial pemerintah, lengkap dengan kode batch dan wilayah distribusi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat di sejumlah kabupaten di Papua.
Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa beras tersebut merupakan bagian dari program bantuan resmi yang telah dialihkan secara ilegal. Dari hasil interogasi awal di lokasi, ketiga tersangka tidak dapat memberikan penjelasan yang konsisten mengenai asal-usul muatan maupun tujuan akhir pengiriman. Mereka mengaku hanya menjalankan perintah pengiriman tanpa mengetahui detail legalitas barang. Namun aparat menilai keterangan tersebut tidak cukup karena setiap kapal kargo diwajibkan memahami dokumen muatan dan rute pelayaran secara jelas. Modus yang diduga digunakan dalam kasus ini adalah pengalihan distribusi sebelum sampai ke penerima resmi. Beras yang seharusnya disalurkan melalui jalur darat dan pelabuhan distribusi lokal diduga dialihkan ke kapal kargo untuk dikirim ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Dengan jumlah mencapai 500 ton, potensi keuntungan dari penjualan ilegal tersebut diperkirakan sangat besar. Pihak TNI AL juga mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang bertugas di rantai distribusi awal. Karena volume muatan sangat besar, aparat meyakini operasi ini tidak mungkin dilakukan secara individu tanpa dukungan logistik dan koordinasi dari pihak lain. Pemeriksaan lanjutan dilakukan terhadap dokumen pelabuhan, rekaman aktivitas bongkar muat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman. Seluruh barang bukti saat ini telah diamankan, termasuk kapal kargo ilegal, dokumen pelayaran, serta perangkat komunikasi yang ditemukan di atas kapal. Aparat akan melakukan audit forensik terhadap data komunikasi untuk mengidentifikasi jaringan komunikasi yang mungkin terlibat dalam rencana penyelundupan ini. Proses penyidikan atas kasus penyelundupan 500 ton beras bantuan sosial terus berkembang setelah TNI AL menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti kepada penyidik gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait di bidang perdagangan serta distribusi pangan. Fokus utama penyidikan saat ini adalah menelusuri sumber beras, jalur distribusi awal, serta pihak yang memberi perintah pengiriman ke luar negeri. Berdasarkan perhitungan awal, nilai 500 ton beras bansos tersebut mencapai angka miliaran rupiah jika dihitung berdasarkan harga pasar dan biaya distribusi. Namun kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial. Bantuan sosial yang dialihkan berarti menghambat hak masyarakat penerima yang telah terdata dalam program pemerintah. Aparat menilai dampak sosialnya jauh lebih besar dibanding sekadar nilai ekonomi barang. Tim penyidik mulai memeriksa dokumen distribusi dari gudang logistik regional yang terdaftar sebagai titik awal pengiriman. Audit internal dilakukan untuk memastikan apakah terjadi manipulasi data pengiriman, pengurangan volume secara bertahap, atau pencatatan fiktif dalam laporan distribusi. Karena jumlah yang diselundupkan sangat besar, penyidik menduga proses pengalihan dilakukan secara terencana dan sistematis. Selain itu, rekaman CCTV pelabuhan dan data bongkar muat kapal sedang dianalisis untuk mengidentifikasi waktu dan pihak yang terlibat dalam pemuatan beras ke kapal kargo ilegal tersebut. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum yang memiliki akses terhadap gudang atau dokumen distribusi resmi. Ketiga tersangka yang telah diamankan menjalani pemeriksaan intensif terkait peran masing-masing. Penyidik mendalami apakah mereka hanya operator lapangan atau bagian dari jaringan distribusi ilegal yang lebih besar. Analisis terhadap telepon genggam, perangkat navigasi kapal, dan komunikasi digital juga dilakukan untuk melacak kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk calon pembeli di luar negeri. Dalam aspek hukum, para tersangka dapat dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana penyelundupan, pelanggaran kepabeanan, serta dugaan penyelewengan barang bantuan pemerintah. Jika terbukti, ancaman hukuman mencakup pidana penjara dan denda dalam jumlah besar. Aparat menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara transparan untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang. Sementara itu, pemerintah daerah di Papua memastikan distribusi bantuan kepada masyarakat tetap berjalan dengan mengalihkan stok cadangan ke wilayah yang terdampak. Upaya ini dilakukan untuk menutup potensi kekosongan pasokan akibat percobaan penyelundupan tersebut. Koordinasi lintas instansi diperkuat guna memastikan tidak ada gangguan lanjutan terhadap program bantuan sosial. Pengawasan terhadap jalur laut di kawasan timur Indonesia juga ditingkatkan sebagai langkah preventif. TNI AL menyatakan bahwa patroli rutin akan diperketat, terutama pada rute-rute yang selama ini dianggap rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Sistem pemantauan kapal berbasis radar dan satelit akan dioptimalkan untuk mencegah praktik pemadaman identifikasi kapal secara sengaja. Pasca pengungkapan penyelundupan 500 ton beras bantuan sosial di perairan Papua, TNI AL langsung meningkatkan status pengawasan di sejumlah jalur pelayaran strategis.
Langkah ini diambil untuk mencegah upaya serupa terulang, terutama di wilayah perbatasan dan perairan terbuka yang kerap dimanfaatkan sebagai jalur distribusi ilegal. Komando Armada Wilayah Timur menginstruksikan peningkatan frekuensi patroli laut, baik menggunakan kapal cepat maupun kapal patroli jarak menengah. Selain itu, pengawasan udara melalui pesawat patroli maritim juga diperluas untuk mempersempit ruang gerak kapal-kapal yang mencoba menghindari deteksi. Sistem pemantauan berbasis radar dan satelit kini difokuskan pada kapal yang mematikan sistem identifikasi otomatis atau menunjukkan pola pelayaran tidak wajar. TNI AL juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, dan Dinas Perdagangan guna melakukan verifikasi silang terhadap dokumen muatan kapal. Setiap pengangkutan komoditas pangan dalam jumlah besar kini menjadi prioritas pemeriksaan, terutama jika berkaitan dengan program bantuan sosial pemerintah. Pemeriksaan acak terhadap kapal kargo yang melintas di jalur distribusi juga diperketat. Di sisi lain, pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bantuan sosial. Audit logistik dilakukan untuk memastikan tidak ada celah dalam rantai distribusi, mulai dari gudang pusat, gudang regional, hingga titik penyaluran akhir. Prosedur pelacakan berbasis kode batch dan sistem digital diperkuat agar setiap pergerakan barang dapat terpantau secara real-time. Kementerian terkait juga meninjau ulang mekanisme pengawasan internal di gudang penyimpanan. Pengawasan fisik diperketat dengan pemasangan sistem pemantauan tambahan, pencatatan distribusi berbasis digital, serta kewajiban pelaporan berlapis untuk setiap pengeluaran barang dalam jumlah besar. Evaluasi ini dilakukan karena jumlah 500 ton dinilai tidak mungkin berpindah tanpa adanya kelemahan dalam sistem kontrol. Dalam konteks penegakan hukum, aparat menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan. Penelusuran terhadap kemungkinan keterlibatan jaringan distribusi ilegal terus dikembangkan. Jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain baik individu maupun korporasi, proses hukum akan diperluas sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional karena menyangkut ketahanan pangan dan kredibilitas program bantuan sosial. Pemerintah menekankan bahwa bansos merupakan hak masyarakat yang telah diverifikasi dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Upaya penyelundupan dalam skala besar seperti ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan publik. Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah merancang integrasi sistem distribusi pangan dengan pengawasan maritim nasional. Data pengiriman logistik akan disinkronkan dengan sistem pemantauan kapal, sehingga setiap pengangkutan dalam jumlah besar dapat terdeteksi lebih cepat. Dengan pendekatan ini, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sebelum mencapai tahap pengiriman ke luar wilayah Indonesia.